Shalom saudara-saudaraku semuanya. Pada saat ini saya akan membawakan khotbah yang merupakan tugas praktek homiletika yang diampu oleh Bapak Dr. Arif Surpi Sitompul MTH. Sebelum kita mulai khotbah ini, pada baiknya kita berdoa sejenak. Ya Tuhan kami Allah kami Yesus Kristus, kami syukur untuk hari yang indah. Tuhan beri kesempatan bagi hambamu untuk melaksanakan tugas yang diberikan dosen hamba kepada kami. Tuhan, pada saat ini hamba akan melaksanakan tugas, kiranya Tuhan yang melindungi, Tuhan yang menjaga, Tuhan yang memberkati, melimpahkan kepintaran, melimpahkan hikmat yang daripada-Mu untuk melaksanakan tugas ini dengan baik, memberikan hasil yang baik untuk tugas yang diberikan. Bila doa hambamu Tuhan, kami tunaikan di dalam nama anak Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami berdoa. Amin. Khotbah saya pada siang yang indah ini saya ambil dari Kejadian 2 ayat yang ke-18 sampai ayat yang ke-25. Saya akan membacakan dari sini. Bapak Ibu saudara-saudara bisa mengikutinya dari sana. Saya mulai. Tuhan Allah berfirman, "Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia." Lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung di udara. Dibawanyalah semuanya kepada manusia itu untuk melihat bagaimana ia menamainya. Dan seperti yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk yang hidup, demikianlah nanti nama makhluk itu. Manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara, dan kepada segala binatang hutan. Tetapi baginya sendiri ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membuat manusia tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Lalu berkatalah manusia itu, "Inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan, sebab ia diambil dari laki-laki. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Mereka keduanya telanjang, manusia dan istrinya itu, tetapi mereka tidak merasa malu." Saudara-saudara yang kekasih, tema yang saya bawakan pada hari ini yaitu setara di hadapan Tuhan, sesuai dengan tema yang diberikan oleh Sekber UM untuk tanggal 4 Oktober 2020. Manusia, seperti yang kita ketahui, adalah merupakan makhluk yang paling Tuhan kasihi, adalah makhluk yang paling tinggi derajatnya dari antara makhluk ciptaan Allah lainnya. Nah, untuk alasan itulah maka Tuhan memberikan kekuasaan, memberikan wewenang kepada manusia untuk mampu menguasai segala ciptaan yang diberikan kepada mereka. Hal ini nyata dan terbukti ketika Allah berfirman kepada manusia, di Kejadian 1 ayat 26 yang berkata bahwa baiklah kita menciptakan manusia menurut gambar dan rupa kita, agar mereka berkuasa atas hewan-hewan ciptaan dan tumbuh-tumbuhan ciptaan yang lainnya. Ini memberikan suatu kata kunci bahwa manusia itu sebenarnya adalah makhluk yang spesial, makhluk yang dikhususkan untuk mampu menguasai dan melakukan tanggung jawabnya terhadap ciptaan-ciptaan lainnya. Namun, di satu sisi, manusia adalah makhluk sosial, yang diartikan bahwa manusia membutuhkan pertolongan orang lain. Dia membutuhkan seseorang yang mampu menolong di dalam keterbatasan dirinya. Dalam keterbatasan inilah sebenarnya Allah bekerja bagi setiap manusia. Keterbatasan kita membuktikan bahwa kita memiliki kekurangan dalam diri kita, dan kekurangan itu hanya boleh diisi oleh sesama orang yang percaya untuk bersama-sama melakukan tujuan Allah. Maka Allah kemudian menetapkan dan memberikan seseorang yang mampu untuk
menemani manusia lainnya. Seorang wanita yang Tuhan ciptakan menjadi penolong yang sepadan dan setara dengan laki-laki, dia diciptakan untuk menjadi rekan sekerja bagi dia. Namun saudaraku, kalau kita melihat bagaimana di sepanjang kehidupan kita mendengar, kita melihat, bahkan sering sekali seorang perempuan itu dimarginalkan, dibatasi geraknya, tidak diberikan keleluasaan seperti seorang laki-laki. Bahkan seorang wanita sering direndahkan derajatnya dari antara laki-laki. Laki-laki dianggap lebih tinggi daripada seorang perempuan. Mengapa kita pria sering menganggap bahwa wanita itu hanya mampu bergantung kepada kita? Atau bahkan kita pria sering tidak mampu melihat bahwa wanita itu merupakan teman, bahkan penolong bagi kita. Hari ini kita akan belajar, saudara-saudaraku, bagaimana Allah sebenarnya merancang sedemikian rupa kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Ayat 18. Baik pria maupun wanita diciptakan untuk menjadi penolong yang sepadan dan yang setara. Ayat 18 membuka permulaan khotbah ini dengan sebuah cerita di mana Allah merasa bahwa jika hanya seseorang itu yang diciptakan, maka bukanlah sebuah hal yang sempurna. Belum masuk pada taraf di mana hal yang baik, belum masuk pada taraf apa yang Tuhan inginkan. Karena dikatakan bahwa di 18 saya akan bacakan, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Kata tidak baik pada ciptaan ini merupakan kontras atau berkembang balik dari ciptaan-ciptaan lainnya. Jika saudara-saudara mengingat dari penciptaan bahwa setiap di akhir-akhir penciptaan, maka Tuhan akan berkata bahwa sungguh amat baik. Berarti apa yang diciptakan oleh Allah itu, dia melihat bahwa semuanya sempurna, tidak ada yang tidak baik. Itu adalah hal yang terbaik. Nah, tapi pada konteks ketika manusia itu sendiri saja, Allah melihat bahwa sebenarnya belum baik jika seorang lelaki itu sendiri saja. Sebagai sebuah contoh, mungkin kita pernah melukis, kita pernah memasak. Maka kita yang membuat, yang menciptakan akan berusaha untuk membuat sedemikian rupa, memberikan hal yang paling indah atau menciptakan sesuatu yang paling indah bagi kita, menurut kita. Karena kita adalah sang pembuat dari apa yang kita ingin buat itu. Ketika kita akan melukis, maka kita akan berupaya untuk menggambarkan sesuatu yang paling indah. Ketika kita melukis, kita akan membuat sesuatu yang nantinya akan menghasilkan sesuatu karya yang paling paling hebat. Itu mungkin yang kita lakukan. Nah, hal ini juga yang dirasakan oleh Tuhan sang kreator itu sendiri. Dia melihat bahwa ketika dia melakukan ciptaan itu, ada yang kurang, ada yang tidak pas, ada yang tidak baik. Dia melihat bahwa ketika seorang laki-laki itu belum sempurna, belum baik, maka dia menciptakan seorang perempuan. Seorang wanita yang Tuhan ciptakan itu menjadi penolong yang sepadan bagi laki-laki itu. Oleh karena itu, wanita diciptakan bukanlah menjadi seorang budak, melainkan menjadi seorang permaisuri. Dalam bahasa aslinya, bahasa Ibrani, Ezer, penolong, merujuk kepada seseorang yang mampu menolong, yang mampu memberikan kekuatan kepada orang yang ditolong. Dan kenegdo dapat diartikan bahwa dia dalam, kalau terjemahan LAI dikatakan sepadan. Tapi kalau dalam bahasa asli saya melihat bahwa dia mampu beroposisi kepada yang ditolong tersebut. Jadi kalau saya melihat bahwa sebenarnya seorang perempuan diciptakan itu dia setara dengan
laki-laki dan mampu juga memberikan intervensi, memberikan ide, memberikan kemampuan untuk si laki-laki tersebut. Dalam hal ini, ide atau keinginan dari si laki-laki akan diuji sehingga seorang perempuan dapat mempertimbangkan kembali kemauan, hasrat dan ide dari laki-laki tersebut. Dan ada kalanya ide yang diberikan oleh si perempuan itu juga disetujui oleh seorang laki-laki. Nah, ketika si perempuan beroposisi dengan seorang laki-laki, mungkin si laki-laki akan marah. Tetapi disitulah letak kebijaksanaan seorang laki-laki. Dia akan mampu menerima apa argumentasi, apa ide, apa oposisi, apa yang ketika berlawanan dengan istrinya. Seorang wanita bukan hanya sekedar penolong atau helper, tetapi ia menjadi mitra yang mendukung ritme kehidupan. Berarti dia ikut mengatur jalannya sebuah rumah tangga. Dia akan ikut mengatur ritme dari kepalanya, komandannya, suaminya atau laki-laki itu yang menjadi kepala atas rumah tangga. Jadi seorang perempuan sebenarnya juga memiliki andil yang besar, memiliki bagian yang besar dalam suatu rumah tangga. Secara harafiah, kata ini berarti seperti apa yang ada di hadapannya. Kata yang muncul ini menyiratkan makna kesejajaran, bahwa sebenarnya perempuan tidak lebih rendah, bahkan tidak lebih tinggi dari seorang laki-laki. Sebuah contoh, saudara-saudara, bapak ibu juga mungkin pernah naik pesawat atau bahkan juga pernah melihat acara stasiun televisi yang membahas tentang ilmu pesawat. Nah, sebuah pesawat dikendalikan oleh dua orang. Itu adalah pilot dan kopilot. Seorang kopilot membutuhkan kopilotnya karena kopilot akan memberikan ide, memberikan masukan, memberikan pemikiran bagi seorang pilot. Seorang kopilot juga memberikan sebuah argumentasi, memberikan informasi untuk pilot tersebut. Jika sesuatu eksiden atau kecelakaan terjadi, maka pemikiran seorang kopilot akan menentukan juga arah tujuan dari selamatnya penumpang yang ada di pesawat itu. Jadi sebenarnya antara pilot dan kopilot itu memiliki hubungan yang paling kuat, karena seorang kopilot akan selalu menopang pilotnya untuk mengemudikan pesawat terbang. Sama seperti contoh tersebut, seorang wanita. Dia dicipta untuk menjadi seorang permaisuri, dan yang mampu juga memberikan argumentasi atau keputusan yang akan diambil oleh laki-laki itu. Selanjutnya di sampai 20 ingin berkata bahwa ada tujuan yang Tuhan inginkan dari kesetaraan itu. Ayat 19 sampai ke 20 ingin menceritakan bahwa ketika Allah membawa hewan-hewan itu kepada Adam, Allah menginginkan bahwa nantinya Adam akan memberikan nama, akan memberikan tanggung jawab kepada manusia untuk melestarikan makhluk ciptaan Allah lainnya. Memang dikatakan Allah memberikan nama, tetapi bukan hanya sekedar memberikan nama. Memberikan nama juga berarti bertanggung jawab atas apa yang dinamainya itu. Menamai berarti mengenal, bahkan tahu bagaimana sebenarnya siapa yang dinamai itu. Tugas ini bukanlah tugas yang mudah dan gampang untuk dilaksanakan oleh laki-laki itu. Nah, untuk hal tersebut maka Allah memberikan seorang perempuan. Pada kondisi ini memang seorang manusia
diberikan derajat yang paling tinggi di antara ciptaan lainnya. Mungkin dan seorang manusia itu diberikan kekuasaan, diberikan hak atas ciptaan-ciptaan lainnya untuk menjaga, melestarikan, dan menanggung-jawabinya. Hal ini terjadi karena manusia sendiri sudah Tuhan berikan kemuliaannya. Ketika di Kejadian 1:26 berkata, baiklah kita menciptakan manusia menurut gambar dan rupa kita. Kita dapat berarti bahwa kemuliaan yang ada pada Allah juga ada pada manusia. Hal ini menunjukkan kespesialan manusia di antara ciptaan-ciptaan lainnya. Untuk tujuan ini, maka Allah memberikan wanita kepada laki-laki untuk mampu menjadi seorang penolong dalam menjalankan tugas itu, yaitu bertanggung jawab atas segala ciptaan yang ada di bumi serta berkuasa atasnya. Selanjutnya ayat 21-25 ingin berkata bahwa kesetaraan antara laki-laki dan perempuan itu akan tampak ketika mereka telah bersatu. Ayat 21-25, setelah manusia memberikan nama, melakukan perintah Allah, Allah juga memenuhi kebutuhan manusia itu. Allah berkarya untuk menciptakan pasangan yang sepadan. Bahwa ketika manusia tertidur pun Allah juga turut bekerja, Allah juga turut berkarya kepada setiap kehidupannya. Pada ayat yang ke-23, lalu berkatalah manusia itu, inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan sebab ia diambil dari laki-laki. Perkataan laki-laki ini merupakan perkataan kesukacitaan dia, perkataan kebahagiaan yang dia rasakan ketika dia menemukan seorang perempuan yang cocok, yang sepadan dengan dia. Mengapa hal ini menjadi kesenangan, kebahagiaan bagi dia? Karena kalau kita melihat di ayat yang ke-20, tetapi bagi dia sendiri ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Agaknya mungkin si laki-laki merasa kesepian. Agaknya si laki-laki mungkin merasa, di mana teman yang cocok dengan aku? Loh, kok tidak ada yang sama dengan aku? Loh, di mana kok nggak ada yang setara dengan aku? Mungkin hal itu yang dirasakan, kecemasan itu yang dirasakan oleh si laki-laki. Oleh karena itu makanya ketika ia melihat seorang perempuan, maka ia merasa sangat gembira, merasa sangat sukacita melihat seorang perempuan. Pemberian nama untuk perempuan itu oleh laki-laki bukanlah sebuah aturan mutlak bahwa ia berkuasa atas si perempuan. Hal itu menunjukkan bahwa ia senang terhadap perempuan itu. Dalam bahasa Ibrani, laki-laki adalah Is dan Isa adalah perempuan. Kata ini menunjukkan kepada kekomplementaran yang berarti saling melengkapi dan kesederajatan kedua jenis. Isa merupakan turunan dari Isa yang menunjukkan bahwa sebenarnya seorang perempuan itu ada dari seorang laki-laki, bahwa seorang perempuan itu memiliki unsur-unsur, memiliki hal-hal yang dimiliki juga oleh seorang laki-laki. Ada satu kesatuan yang memang diambil dari manusia lalu dibentuklah perempuan. Hal inilah yang sebenarnya menjadi wujud dari kesetaraan antara wanita dan pria. Walaupun Tuhan menciptakan pria terlebih dahulu, bukanlah sebuah kekuatan mutlak yang membuat pria lebih tinggi dari perempuan, yang membuat laki-laki merasa aku superior daripada perempuan. Karena baik laki-laki maupun perempuan sama-sama
Tuhan ciptakan, sama-sama Tuhan bentuk. Jadi tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Sebuah ilustrasi air dan minyak. Mungkin ibu-ibu mungkin lebih sering lebih familiar dengan hal ini. Apalagi minyak makan yang sering ada di dapur. Nah, sewaktu saya SMA, saya pernah mencoba betul tidak air dan minyak itu dapat bersatu. Nah, kemudian saya coba tuangkan, saya ambil air, kemudian baskom yang saya isi air, kemudian saya tuangkan minyak. Saat itu kalau salah minyak dimulai. Nah, saya tuang ke dalam. Setelah saya tunggu-tunggu, loh, kenapa ada genangan di atasnya? Nah, saya sudah aduk-aduk berulang-ulang, saya coba aduk-aduk, saya kocok-kocok, juga tidak ada. Nah, kemudian saya belajar bahwa antara minyak dan air itu memiliki unsur yang berbeda, memiliki zat-zat pengisi yang berbeda. Tidak ada kesetaraan di antara minyak dan air tersebut. Hal ini yang menunjukkan bahwa jika sesuatu itu tidak memiliki kesetaraan, tidak memiliki unsur-unsur zat-zat yang sama, maka kedua hal tersebut tidak akan memiliki kesatuan. Saudara-saudara kasih Tuhan Yesus, hal ini yang menunjukkan bahwa untuk menuju kepada kesatuan, maka dibutuhkanlah kecocokan, kesesuaian, dan pastinya setara. Kesetaraan yang Tuhan aturkan memang sering menjadi polemik, apalagi masuk pada zaman-zaman modern. Dari masa-masa perang, kita akan melihat begitu banyak perempuan yang dianggap rendah, begitu banyak perempuan yang harus menderita karena dianggap rendah, begitu banyak perempuan yang dianggap inferior daripada laki-laki. Untuk itu maka banyak tokoh-tokoh pahlawan yang berusaha untuk mengangkat harkat martabat seorang perempuan. Contoh saja adalah seorang ibu R.A. Kartini. Kita sama-sama tahu bahwa R.A. Kartini itu pahlawan wanita. Dianggap sebagai seorang pahlawan yang berhasil mengangkat martabat seorang perempuan. Mengapa hal ini terjadi? Dia melihat bahwa di Jawa pada saat itu wanita-wanita Jawa itu dia tidak memiliki sebuah kebebasan, apalagi hal pendidikan. Seorang perempuan pada saat itu dia tidak boleh memilih sebuah pendidikan, tidak boleh menuntut ilmu atau belajar. Serta adanya sebuah adat atau aturan yang mengatur bahwa perempuan itu tidak memiliki kebebasan. Dan akhirnya pun Ibu R.A. Kartini berhasil nyatakan keinginannya untuk mengangkat harkat sesama wanita. Maka semua mindset orang-orang pada saat itu berubah melihat perempuan. Atau ada sebuah tulisan dari Bapak Gereja Aurelius Agustinus yang menulis sajak kepada perempuan yang isinya seperti ini. Wanita diciptakan dari rusuk pria, bukan dari kepalanya untuk menjadi atasan, atau dari kaki untuk menjadi alas, melainkan diri sisinya untuk menjadi mitra sederajat, dekat pada lengannya untuk dilindungi, dekat di hatinya untuk dicintai. Tuhan tidak pernah memberikan kasta atau kedudukan yang lebih rendah kepada seorang wanita. Malahan Tuhan memberikan kekuatan yang lebih, memberikan
potensial lebih kepada setiap perempuan. Karena perempuan adalah penolong yang setara dengan seorang laki-laki. Pada dasarnya, seorang penolong itu haruslah lebih kuat atau lebih hebat dari yang ditolongnya. Mungkin di rumah kita sering melihat sebenarnya dalam pekerjaan rumah itu siapa yang lebih banyak bergerak, siapa yang lebih banyak berkegiatan. Antara ayah dan ibu, antara suami dan istri. Kita bisa melihat bahwa ibu itu dia bisa bekerja sana sini, dia bisa memegang sana, bisa memegang sini. Semua hal bisa dilakukannya, berbagai kegiatan bisa dilakukannya dengan sekali pekerjaan. Berbeda dengan laki-laki yang tidak mampu untuk melakukan hal itu. Jadi sebenarnya seorang wanita itu Tuhan berikan keistimewaan. Tuhan berikan kekuatan yang lebih untuk mampu menolong laki-laki. Walaupun demikian, seorang laki-laki haruslah tetap menjadi kepala dari perempuan. Sama seperti Allah adalah kepala dari gereja, laki-laki adalah kepala dari perempuan. Tetapi hal itu tidak merujuk kepada perbedaan kasta tadi. Epistel kita 1 Korintus 11-12 berkata demikian. Namun demikian dalam Tuhan tidak ada perempuan tanpa laki-laki dan tidak ada laki-laki tanpa perempuan. Sebab sama seperti perempuan berasal dari laki-laki, demikian pula laki-laki dilahirkan oleh perempuan. Dan segala sesuatu berasal dari Allah. Ini menunjukkan bahwa sebenarnya baik laki-laki maupun perempuan semuanya harus merujuk kepada Allah. Semuanya harus menuju kepada Allah. Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan kasta. Tidak ada perbedaan derajat antara laki-laki dan perempuan. Indonesia juga pernah dipimpin oleh seorang perempuan, yaitu Ibu Megawati Soekarno Putri. Ini juga menunjukkan bahwa sebenarnya perempuan juga berhak untuk memimpin. Seorang perempuan juga memiliki andil yang besar untuk menjadi seorang pemimpin. Baik perempuan maupun laki-laki, semua bertugas untuk melaksanakan amanat yang Tuhan berikan kepada kita ciptaannya. Dan sebagai seorang penolong, seorang wanita dituntut untuk memiliki kecakapan, memiliki kematangan, saling menghargai, dan mampu mengagumi pihak yang lain. Sama mitra, laki-laki dan perempuan harus juga saling melengkapi dan saling mendukung satu sama lain. Hendaklah kita hidup berdampingan dengan ciptaan lainnya dan memiliki pemikiran dan mengubah mindset kita bahwa antara pria dan wanita adalah setara. Amin.